Selamat pagi, shalom saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini renungan akan melanjutkan bacaan dari yang kemarin. Hari ini masuk pada Lukas 22. Lukas 22 ayat 1 sampai 38. Lukas 22 ayat 1 sampai 38. Kami persilakan. Lukas pasal 22. Hari raya roti tidak bagi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bersepakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa tahu orang banyak. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku, kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk kamu, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Tetapi Yesus berkata,
Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal, dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, sesuatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi kepadaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sudah sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang, jawabnya, sudah cukup. Demikian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara dikasih Tuhan. Dari nas yang kita baca dalam 38 ayat ini memang sudah mengarah pada masa Paskah. Paskah yang baru, bukan Paskah perjanjian lama, tapi bukan domba yang biasa yang akan menumpahkan darah, tetapi darah Kristus siap dicurahkan untuk menyelamatkan manusia. Dan inilah yang terjadi dalam Lukas 22 ini. Kita melihat sebenarnya ada 3 bagian besar dalam kitab ini. Yang pertama adalah konspirasi untuk membunuh Yesus, kemudian yang kedua perjamuan Paskah terakhir bagi Yesus, dan juga Yesus bersama dengan para rasul, para murid-muridnya, dan juga percakapan para murid yang terjadi pada perjamuan terakhir itu. Nah, saudara, kalau kita mencermati dari konspirasi membunuh Yesus, ternyata para imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu sudah sedemikian kuatnya mereka untuk menyingkirkan Yesus. Karena pengaruh Tuhan Yesus yang begitu kuat di kalangan orang-orang Yahudi, banyak hal-hal yang telah dilakukan Tuhan Yesus, menyembuhkan banyak orang, berikan pengajaran-pengajaran yang membuka bagi orang-orang saat itu yang mendengar Yesus, mereka memiliki pengharapan, orang-orang yang sakit disembuhkan, dan pengajaran Yesus yang begitu luar biasa, yang menakjubkan, yang kalau kita lihat bahwa Tuhan Yesus memberikan pengajaran dengan kewibawaan yang penuh kuasa, berbeda dengan para imam atau ahli Taurat. Dan itulah yang kelihatannya memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Sehingga para imam kepala dan ahli-ahli Taurat, mereka merasa terancam dan rencana untuk membunuh Yesus ini terus dilakukan. Jadi menyingkirkannya bukan hanya menyingkirkan, sekedar menyingkirkan, tetapi sudah pada konspirasi untuk membunuh Yesus. Dan iblis menggunakan Yudas, yang pada saat itu tidak tahu ya, itu rencana Tuhan juga, bahwa Yudas, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Mungkin Yudas sendiri memiliki pemikiran yang berbeda, tapi yang jelas iblis masuk ke dalam Yudas dan rencana pembunuhan ini pun terjadi. Tapi kalau kita melihat sebenarnya keterlibatan Yudas itu, dia hanya berniat untuk menyerahkan Yesus tanpa setahu orang banyak. Jadi para imam dan ahli Taurat ini tetap takut dengan orang banyak, sehingga Yesus harus ditangkap pada saat kondisi sepi, tidak menimbulkan gejolak, dan itu harus dibuat kondisi tertentu. Dan inilah Yudas berperan di dalam hal ini, sehingga Yudas menyerahkan Yesus, dia menyediakan diri untuk mempertemukan Yesus dengan utusan para imam ini, para serdadu, untuk menangkap Yesus, yaitu di Taman Getsemani, ya, di Bukit Zaitun. Dan tentu ini sambutan yang luar biasa dari para imam dan ahli Taurat. Mereka sangat bergembira dengan apa yang diusulkan Yudas, kesediaan Yudas, dan mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Nah, ini skenario untuk membunuh Yesus. Jadi segalanya telah direncanakan. Di balik kehidupan para murid ternyata ada hal-hal yang mengancam Tuhan Yesus nanti pada penyaliban. Tetapi di sisi Tuhan Yesus sendiri itu merupakan perjamuan Paskah terakhir, sehingga dia telah mempersiapkan segalanya dengan baik. Yesus menyediakan segalanya, sudah request, istilahnya kalau di resto itu sudah pesan dulu
udah reserve tempat, dan dia tinggal menyuruh Yohanes dan Petrus untuk pergi mempersiapkan perjamuan Paskah. Sehingga persiapan yang dilakukan ini pun juga sudah sempurna, karena waktu Petrus dan Yohanes bertanya, di mana engkau kehendaki kami persiapkannya, maka Tuhan Yesus sudah mengatakan, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air, dan ikutilah dia. Dan segala prosedur dilakukan, dan tempat itu telah disiapkan untuk perjamuan malam terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Dan inilah perjamuan terakhir sebelum Yesus menderita, dan pada saat hari-hanya, yaitu ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, maka ada hal yang diungkapkan Yesus yang menurut saya begitu menyentuh. Dalam ayat 15 dikatakan, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Ini makan perjamuan Paskah terakhir bagi Yesus sebelum karya keselamatan itu terrealisasi. Jadi sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia tidak akan lagi makan bersama dengan para murid. Hingga Yesus datang kedua kali membawa para murid untuk nantinya akan makan bersama-sama dengan para murid. Dan itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan ini juga sebagai peringatan bagi para murid untuk selalu melakukan perjamuan mengingat akan Yesus. Seperti memecah roti, kemudian membagi-bagikannya kepada mereka dengan mengingat, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian pula dengan cawan yang dibagikan untuk mengingatkan akan perjanjian Tuhan Yesus tentang darah Kristus yang tercurah. Saudara, kalau kita melihat dan membaca dari penetapan perjamuan malam ini, pas perjamuan Paskah terakhir, maka suasananya pasti juga bisa jadi gembira, tapi dengan perkataan Tuhan Yesus itu sebagai bentuk perpisahan bisa mengharukan. Tetapi pada saat itu juga Tuhan Yesus juga menetapkan bahwa di antara para murid yang sepangku dengan mereka akan ada yang menyerahkan dia. Ayat 21, tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Dan inilah yang menimbulkan perdebatan bagi para murid. Sehingga kita melihat para murid itu bercakap-cakap siapakah yang akan menyerahkan Yesus. Dan mereka saling menduga siapa di antara mereka, dan pasti ya juga bukan saya dan sebagainya. Tidak terlihat di dalam Lukas ini, tetapi kalau dari bacaan ini kita tahu bahwa mereka memperdebatkan itu. Dari perdebatan siapa yang akan menyerahkan Yesus, sampai perdebatan siapakah yang terbesar di antara mereka. Dari orang yang paling rendah, yang berkhianat, hingga mereka yang siapa yang terbesar di antara mereka untuk duduk bersama dengan Tuhan Yesus pada saatnya nanti. Dan ini perdebatan pada meja perjamuan. Dan inilah yang terjadi. Dan Yesus tahu akan hal itu. Yesus tidak marah, tapi memberikan pengertian kepada mereka tentang raja-raja, yang bangsa-bangsa yang berita rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka yang disebut pelindung-pelindung. Tetapi bagi Yesus, bahwa itu tidak terjadi bagi para murid. Justru yang terbesar di antara mereka adalah yang harus paling muda, yaitu harus memberikan pelayanan, yang melayani orang lain. Jadi konsep yang terbesar bagi Tuhan Yesus adalah bukan konsep dunia, tetapi konsep melayani. Ini yang menjadi penekanan. Dalam perdebatan itu antara siapa yang mengkhianati dan siapa yang terbesar, maka Tuhan Yesus juga mengatakan kepada Simon, sehingga Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi engkau seperti gandum. Jadi Tuhan tahu siapa yang akan membuat para imam itu, para murid, para rasul ini akan goyah imannya. Dan Simon juga melakukan hal itu dengan mengatakan, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau akan menyangkal aku. Dan itu dilakukan oleh Simon Petrus. Dan ternyata Tuhan tahu itu
Dan Tuhan menegaskan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Walaupun terjadi penyangkalan yang dilakukan Petrus atau Simon Petrus ini, tetapi Tuhan sudah mempersiapkan dan berdoa agar Simon ini tapi nanti tetap imannya tidak gugur, menyesal dia telah melakukan penyangkalan, tapi iman jangan sampai ditinggalkan. Sehingga dikatakan, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, maka kuatkanlah saudara-saudaramu. Simon nanti diminta untuk kembali menguatkan saudara-saudaranya. Dia yang menyangkal, imannya tidak boleh lepas, tapi pada saat dia bertobat insaf, menyadari kesalahannya, maka dia juga harus membagikan berkat bagi orang untuk memberikan kekuatan. Dan tim Simon memang menyangkal, Petrus menyangkal, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tapi kita lihat pada akhirnya memang ya, dia menyangkal Tuhan Yesus. Dan itulah yang terjadi. Maka saudara, semua yang dilakukan Tuhan Yesus bersama para murid itu, dan juga apa akan yang terjadi itu, bahkan harus mempersiapkan diri. Kalau sebelumnya para murid menginjili, mengabarkan sukacita dengan tanpa membawa bekal, maka Tuhan mengatakan pada saat itu, tetapi sekarang ini siapa yang punya budi-budi, hendaklah yang membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Bahkan, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah yang menjual jubahnya dan membeli pedang. Artinya yang harus dihadapi nanti oleh para murid adalah sesuatu yang di luar dugaan, dan mereka harus benar-benar siap, segalanya siap, dan inilah yang terjadi. Dan segala itu untuk memperlihatkan bahwa nubuatan yang dilakukan oleh para nabi, apa yang dikatakan Allah, janji Allah itu digenapi di dalam Yesus Kristus, sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah saudara, dari Lukas 22 ayat 1-38 ini kita melihat bahwa penggenapan janji keselamatan itu telah dipersiapkan Allah dengan begitu sempurna. Banyak orang yang terlibat di dalamnya, dan semuanya memiliki peran masing-masing. Baik Yudas, Simon, juga para murid. Segalanya memiliki peran masing-masing. Tetapi yang harus diingat adalah bahwa iman dalam kondisi apapun jangan sampai meninggalkan iman kita. Dalam kondisi terjepit, dalam kondisi tertekan, tetap pegang iman itu. Hingga suatu saat kita sadar kembali dan insaf, kita bertobat dan tetap memiliki kasih Tuhan dan memiliki kekuatan. Bisa mensupport orang lain, mendukung orang lain, sehingga orang lain juga semakin dikuatkan. Dan Tuhan juga menghendaki pemimpin yang melayani. Kita diharapkan menjadi pemimpin yang terus melayani Tuhan, melayani sesama dengan kerendahan hati. Yesus menjadi teladan seorang pemimpin yang baik, yang melayani murid-muridnya. Sebagai aplikasi, apakah kita juga sudah menunjukkan ketaatan dalam melayani Tuhan, dan juga memenuhi panggilan Tuhan dengan peran kita masing-masing? Saya yakin melalui kehidupan kita, baik sebagai orang hamba Tuhan, maupun sebagai yang berprofesi di tempat masing-masing, apakah kita juga sudah menjalankan peran kita untuk menguatkan orang lain, mengenalkan Yesus? Ataukah kita masih memperdebatkan kedudukan kita, apa yang kita dapat, masih membicarakan untung rugi? Tapi yakinlah bahwa di dalam Tuhan, Tuhan akan terus memberkati kita dan menolong kita, agar kita menjalankan peran kita masing-masing, hingga Tuhan memanggil kita, dan kita akan mengikuti perjamuan bersama Kristus pada saat Yesus datang yang kedua kali, hidup bersamanya. Kiranya Tuhan menolong dan berkati kita semua. Amin. Untuk Mas Sujud yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dalam melalui firman Tuhan ini kita diingatkan terus bahwa kita bersyukur karena pengorbanan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, dan kita terus meresponi untuk terus melayani Tuhan, setia di dalam iman, taat di dalam pelayanan, dan tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi kita tetap bersyukur untuk pelayanan dan kesempatan yang Tuhan berikan. Mari kita responi dengan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini
untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Mari kita tetap taat, setia, dan melayani Tuhan dalam segala keadaan. Apapun kemampuan kita, mungkin kita hanya bisa berdoa, tapi dengan doa, pelayanan bisa sampai kemana-mana, banyak menjadi berkat. Kita juga terus mau bersaksi bagi Kristus. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur, saya bersyukur kepada Tuhan atas anugerah, atas keselamatan yang sudah Kau berikan buat kami semua. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan kami terus diingatkan untuk tetap setia, untuk tetap taat, untuk tetap melayani apapun keadaannya. Biar kami terus Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih.